Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jika jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, ia tetap tinggal di dalam rumah, yang tetap tinggal di rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Tetapi halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu? Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini di sana diungkapkan mengenai perdebatan Tuhan dengan orang-orang Yahudi. Sebetulnya perdebatan ini sama-sama ngeyelnya. Tetapi yang satu menjawab dengan dasar, yang satu Tony Waluyo. Jadi Tuhan Yesus itu berdebat dengan Tony Waluyo. Tony Waluyo maksudnya waton muni, waton suloyo. Jadi pokoknya asal ngomong, asal basa kasar itu asal jeplak. Kenapa? Karena Tuhan mau mendasarkan begini. Setiap orang yang mempunyai sesuatu yang dari dalam dirinya, itu pasti ada hal yang menjadi fokus dalam hidupnya. Tuhan mau mengatakan Dia adalah Sang Firman. Karena memang Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sebagai Sang Firman, maka orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadi muridnya itu, karena ini adalah kebenaran, adalah firman dari Allah, maka orang akan mengalami kebenaran. Dan kalau orang mengalami kebenaran, maka orang mengalami pembebasan. Karena sabda yang benar adalah sabda yang membebaskan. Kita bisa melihat Tuhan bersabda, Dia bisa membebaskan orang dari sakit. Tuhan bersabda, orang bisa dibebaskan dari setan. Dan Tuhan bersabda, orang dibebaskan dari dosa. Jadi semua serba membebaskan. Sabda kalau Dia sudah bekerja, maka kebebasan akan dialami oleh manusia. Maka kita yang percaya kepadanya, yang oleh Tuhan sendiri disebut dengan muridnya, akan mengalami hal seperti itu. Jadi kita justru di sini mengalami sesuatu hal yang luar biasa.
Tidak kita duga. Kita tidak hanya menjadi murid itu ngangsu kawruh, artinya belajar pengetahuan. Supaya nanti kita menjadi orang yang pinter, mempunyai gelar yang panjang. Bukan untuk itu. Menjadi murid Tuhan bukan demi gelar, tetapi demi kebebasan dalam bertindak. Sedangkan orang Yahudi, dia ingin untuk membela dirinya. Yang penting pokoknya asal beda dengan Tuhan. Kalau asal beda dengan Tuhan, maka dia mengatakan bahwa kami keturunan Abraham. Nah, kalau keturunan Abraham harus ada identitasnya. Identitas dari Abraham apa? Identitas dari Abraham sebetulnya adalah dia itu senantiasa berdialog dengan Allah. Maka gelar Abraham adalah sahabat Allah. Disebut sahabat Allah, maka Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Abraham itu sebetulnya artinya adalah Aba yang Raham, Aba yang Rahim, gitu Pak Jokasari. Atau Bapa yang penuh kasih. Itu sebetulnya. Dan kalau seperti itu, maka dia bisa berdialog dengan Allah. Dalam berdialog dengan Allah itu, tentu saja Abraham akan mengalami kebebasan. Walaupun ada kekhawatiran dalam hidup Abraham, tetapi Abraham tetap membiarkan Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dan akhirnya Abraham bisa merasakannya dan mengalami kebebasan itu. Kebebasan dari mana? Ya, kita bisa melihat pengalaman hidup Abraham. Dia diambil dari Ur Kasdim. Ur Kasdim di daerah Mesopotamia, daerah yang subur. Bisa dikatakan subur karena daerah itu diapit dengan dua sungai, Tigris dan Efrat, di Irak sana, dan menjadi daerah yang subur. Karena daerah yang subur, maka di sana sebetulnya kehidupan Abraham itu adalah kehidupan orang kaya di sana. Tetapi mau diutus oleh Tuhan menuju kepada Kanaan, daerah yang tidak dia kenal, dan dia bebas saja mengikuti itu. Dan dia tidak menjadi semacam terpaksa untuk ikut itu, tetapi dia melangkah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kebebasan dia menyerahkan hidup pada Tuhan, setiap kali dia menghadapi bahaya kehidupan, selalu ada yang melindungi, yakni Allah sendiri. Dia bebas, dirinya bebas, artinya juga berarti identik dengan membebaskan Tuhan untuk bertindak dalam dirinya. Nah, kalau kita sekarang, kita katanya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau menjadi pengikut Tuhan Yesus, apakah kita juga senantiasa mencoba fokus dalam sabda yang sudah dia sabdakan kepada kita? Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, juga kebetulan pada masa Prapaskah ini semua patung ditutup di sana untuk melihatkan bahwa fokusnya tidak lagi kepada satu yang membantu kita, tetapi fokusnya dari dalam diri kita. Kita mencoba untuk melihat, saya sebagai pengikut Tuhan, fokusnya apakah betul-betul kepada Tuhan? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan pada masa APP ini. Kalau iya kita fokus pada Tuhan, apakah yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ini juga mencerminkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Contoh, kalau kita puasa kepada Tuhan, puasa dan mati raga pada Tuhan, dan kita berpantang kepada Tuhan, pikiran kita ini kepada Tuhan atau kepada makanan? Fokusnya kemana? Makan? Masih soal makan, ini boleh atau enggak, ini gini-gini? Ataukah fokus kita kepada Tuhan? Ini salah satu contoh konkret. Lalu, hal yang lain yang kita lakukan kepada sesama kita, apakah membuat orang lain yang di sekitar kita itu nyaman? Kalau nyaman berarti tanda bahwa kita seolah-olah menularkan aura. Aura apa? Membuat orang bahagia. Senyumnya, tatapan matanya akan memperlihatkan kepada orang lain merasa nyaman, merasa aman.
merasa senang, merasa bahagia. Walaupun pada saat orang itu merasa sedih, kita dekati, kita ajak omong dengan kelembutan yang ada, orang mengalami pembebasan dari kesedihannya itu. Nah, berarti kita memperlihatkan bahwa kita ini adalah memang murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan senantiasa mau memberikan kenyamanan dalam setiap orang yang menderita. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, maka sekarang di balik pekerjaan harian kita, apakah kita juga menampilkan kehidupan Tuhan? Ini sebetulnya yang menjadi identitas kita. Kalau iya, berarti tanda bahwa kita siap untuk merasakan Paskah Tuhan. Karena hidup kita ini betul bisa menjadi hidup yang penuh dengan pertobatan, penuh dengan perubahan. Dan perubahan itu menuju kepada kebaikan. Kebaikan, kebenaran, dalam sikap pun juga mengandalkan keadilan. Dan membuat orang nyaman, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, maka kita bisa melihat kalau menjadi murid Tuhan, kalau membuat orang bahagia, maka kita juga bisa menjadi semacam menyembuhkan orang itu dari pandemi COVID juga. Karena bahagia membuat orang imun kan. Maka kita sebetulnya, kehadiran kita menjadi obat bagi orang lain. Maka ini adalah yang mau kita lakukan. Mari kita sekarang bersama menunjukkan bahwa kita memang murid Tuhan yang sejati, yang mampu untuk meneruskan karya-karya Tuhan di tengah masyarakat yang kita hadapi. Dan kita siap untuk digunakan oleh Tuhan untuk mewartakan yang baik. Yang jelas di situ kita dibebaskan dari hamba dosa. Kalau hamba dosa berarti menekankan kekerasan, menekankan paksaan, menekankan hal yang memberatkan orang lain. Maka mari kita berusaha untuk melakukan secara konsekuen apa yang menjadi identitas kita. Selamat merenungkan.